Shalom saudara, Happy Sunday. Dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan menyertai setiap kita. Amin. Mari saudara kita siapkan hati kita bawa korban syukur yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami datang Tuhan dimanapun kami berada saat ini, kami percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu, Roh-Mu yang kudus turun menaungi setiap kami. Terima kasih Bapa, biar nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan hari ini. Mari yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Yeay. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Ayo, ini saatnya kita memuji Tuhan. Dimanapun kita berada, tapi melalui ibadah online ini, kita berkumpul, kita bersatu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari, dimanapun saudara berada, di rumah, di Jakarta, di Tangerang, di Bekasi, di Depok, dimanapun, katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan
masih kuat memuji Tuhan kan saudara? Kita mau terus bersorak-sorai bagi Dia. Kita mau memuliakan nama-Nya yang besar. Dia ajaib, Dia perkasa, Dia dahsyat, dan Dia adalah Tuhan kita. Dari kekal sampai kekal, Dia adalah Tuhan. Dia berkuasa atas segalanya. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu. Ajaib dan perkasa, besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu. Ajaib dan perkasa, besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memiliki-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu masyhur dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Kita bangga punya Tuhan yang seperti Dia. Sama-sama kita katakan lagi. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu. Tunjuk diri saudara. Kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu. Ajaib dan perkasa, besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memiliki-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu masyhur dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Hanya memiliki-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu masyhur dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Yes, katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Sekali lagi katakan sama-sama yang kompak, Kaulah Tuhan. Yes, dalam pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah, pencipta hidup kami. Engkau yang memelihara hidup kami, Bapa. Biar segala pujian kami hanya bagi-Mu. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setia-Mu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku.
Pelihara jiwaku, kau yang layak. Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu, Yesusku, kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Haleluya Tuhan, Kau baik Bapa, haleluya. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Engkaulah pujian bagi kami ya Tuhan. Haleluya, nama Yesus. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Ya, Shalom Elohim. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan menikmati satu firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih untuk pagi yang indah, pagi yang luar biasa, pagi di mana Engkau sudah memimpin kami, menuntun kami hari demi hari. Sampai saat ini Tuhan terus bawa kami terus naik terbang tinggi Saudara Jawali, menang pada masa sukar, dan firman-Mu memerdekakan kami, firman-Mu menguatkan kami, mengokohkan kami, membangkitkan iman kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari depan kami dengan penuh semangat, penuh harapan, antusias, lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan yang hidup. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar satu firman Tuhan, yaitu salah satu ciri murid Tuhan Yesus, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran, hidup dalam doa penyembahan. Lalu yang kedua, hidup dalam doa, ya, berdoa, memohon, tetapi terus meningkat kualitas kapasitasnya. Dan ketiga, berbuah lebat. Nah, ketiga hal ini saya menggunakan metode double mention law.
Double mention ini adalah hukum pengulangan ayat. Diulang-ulang berarti sangat penting sekali. Tetapi ada lagi istilahnya double mention law, double repetition progressive method. Aduh, apalagi itu Pak. Jadi diulang tapi progresif meningkat. Ya, tekanannya meningkat, permintaannya meningkat, atau porsinya meningkat. Jadi progresif meningkat. Nah, dari sini kita melihat bahwa Tuhan mau di hari-hari ini kita jangan biasa-biasa aja, tapi sustainable, berkelanjutan, tapi meningkat. Terus makin semangat, makin bergairah, makin optimis, dan makin yakin akan pertolongan Tuhan, makin kenal Tuhan. Jadi terus menerobos. Oke, sebagai awal daripada pemberitaan firman ini, mari kita buka Alkitab kita, terambil dari kitab Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23 dan 24. Nah, di dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24 ini ada dua kata yang diulang-ulang. Dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Ya, ini Yohanes ya Bapak Ibu. Sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Jadi Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Inilah kehendak Tuhan. Jadi banyak kehendak Tuhan, lakukanlah kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, kemudian ini diulang di ayat 24 ya. Nah, diulang berarti penting. Allah itu roh. Ya, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kenapa kita menyembah dalam roh kebenaran? Karena Allah itu roh. Nah, apa itu menyembah dalam roh dan kebenaran? Perhatikan sekali lagi, ini diulang dua kali. Ya, menyembah dalam roh dan kebenaran, lalu diulang kedua kali, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, benar sama betul itu sama, tapi kebenaran sama kebetulan itu beda. Ya, banyak orang menyembah dalam roh dan kebetulan. Aduh, kebetulan lagunya enak, pas, ya, saya senang. Musiknya, wah mantap. Atau song leadernya semangat. Nah, itu menyembah Allah dalam roh dan kebetulan. Tetapi kebenaran ini adalah sesuatu yang pasti. Ya, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya, Dia adalah kebenaran. Firman adalah kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan. Jadi artinya kalau kita menyembah dalam roh dan kita menyembah dalam kebenaran, kita akan mengalami kemerdekaan. Ada kelegaan, lega rasanya. Hadiratmu kurasakan saat ini. Nikmat, nyaman. Ya, jadi akan ada perbedaan. Cuma nyembah biasa, cuma nyanyi biasa, dagingnya nyanyi, atau mungkin jiwanya, karena memang senang, lagi moodnya lagi bagus. Tetapi di sini rohnya. Tapi roh tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus disertai dengan firman, kebenaran di dalam nama Yesus. Nah, menyembah dalam roh dan kebenaran inilah intim, ya, menyembah dalam keintiman. Nah, sekarang lagi ramai dengan istilah ginosko. Ginosko ini adalah mengenal satu sama lain, membangun hubungan yang sangat intim dengan Tuhan, tetapi Tuhan dengan kita juga. Jadi dua sisi. Seperti hubungan suami istri. Ya, suaminya menikmati istrinya, istrinya juga harus menikmati suaminya. Atau istri menikmati suami, tapi suaminya harus menikmati istri. Dan demikian kita juga menikmati Tuhan. Hadiratmu kurasakan. Oh, enak sekali Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kita menikmati Tuhan. Tapi apakah Tuhan menikmati kita? Menikmati kehadiran kita? Ini persoalan. Apakah penyembahan kita jadi dupa yang harum? Sehingga waktu Tuhan cium, wangi. Tuhan puas, Tuhan senang. Itu namanya ginosko, saling menikmati. Nah, ada dari mana kata ginosko itu? Kata ginosko itu muncul dari Matius 7. Nah, ini Matius 7 ini adalah satu peristiwa yang perlu diwaspadai di akhir zaman ini. Karena ini bicara untuk semua orang Kristen, khususnya hamba-hamba Tuhan. Karena pada hari-hari terakhir, ya dikatakan di sini hari-hari terakhir, ya pada akhir zaman. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Luar biasa, saudara. Bernubuat, berarti ini pendoa syafaat. Dia seorang pendoa, atau seorang nabi, karunia nabi, mengusir setan. Wah, ini penginjil, saudara. Banyak doa kelepasan, melakukan banyak mujizat. Ya, ini semua hamba Tuhan bisa
pendeta, penginjil, dan seterusnya. Artinya mereka adalah demi namamu, artinya mereka melayani Tuhan. Jadi dipakai Tuhan luar biasa. Tapi apa yang terjadi, saudara? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala kamu pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu loh, saya ini pendeta, udah dari kecil Tuhan, saya udah Kristen. Aku kenal kamu, Tuhan, saya guru sekolah minggu, lihat tuh, murid-muridnya lucu-lucu deh Tuhan. Ada 200 murid. Aku nggak kenal kamu, Tuhan, saya pendeta, profesor, dokter, karburator, kotor, aku nggak kenal kamu. Cuma saya 10.000 Tuhan, aku tidak kenal kamu. Ini daripada aku kamu sekali pembuat kejahatan. Ya Tuhan gitu deh. Jahat apa? Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh. Nah saudara, ketika kita tidak dikenal Tuhan, rupanya itu jahat di mata Tuhan. Tidak sampai Tuhan tidak mengenal kita. Nah kata mengenal inilah bahasa Yunani ginosko. Saling mengenal. Kita berusaha mengenal Tuhan, tapi juga Tuhan mengenal kita dalam arti kata menikmati. Nah ginosko itu menikmati. Ya, saling menikmati. Nah, jadi kita selalu egois, kita sendiri yang mencari Tuhan, doa, terus minta, terus. Tapi tidak memberikan kesempatan Tuhan untuk bicara pada kita. Ya, jadi ginosko itu kalau dalam doa penyembahan itu dalam membangun tahta masuk ke ruang Maha Kudus, ke pondok Daud, itu sama kayak orang. Kalau saudara didatengin orang terus minta ini, minta itu, pinjem dong uang, tolong dong bayarin kos, minta gimana saudara? Begitu lihat orangnya ada kabur dari kita, sembunyi, tidak nyaman kita, ya tidak menikmati kehadirannya. Wah, itu orang recokin lagi tuh, wah nyusahin, apalagi nanti dia minta yang ada di rumah, tidak aman, tidak nyaman. Atau orang kedua datang ngomong terus, nggak diberi kesempatan yang lain bicara, cerita apa A sampai Z, wah bikin bad news, ya bad mood, jadi suasana tidak nyaman. Nah, sering kita juga itu ngomong terus, Tuhan mau bicara, Tuhan mau menikmati kita, kitanya ngoceh terus, ya tidak nyaman. Itu tidak ginosko, kita satu direct terus. Tuhan juga mau menikmati dan seterusnya. Nah, ini poinnya adalah menyembah dalam roh dan kebenaran, yaitu sampai bukan saja kita menikmati Tuhan, menikmati hadirat sampai firman yang rema, tetapi juga Tuhan menikmati kita. Ya seperti Maria di kaki Yesus, dia menikmati Tuhan, udah ngomong aja, dia menikmati duaan. Sementara Marta sibuk, Tuhan tolong jangan saya suruh sibuk sendiri. Nanti kita sambil ngobrol, kita minum soft drink, ya kita makan nasi goreng. Wah, Marta sibuk. Ternyata Tuhan Yesus tidak menikmati servisnya Marta, servis pelayanan. Tetapi ministrinya Maria dia nikmati. Dia bisa berbagi, ini kehendakku, dan Maria pun bisa menikmati suasana surgawi dengan dia tenang di hadirat Tuhan. Itu namanya ginosko. Ya, saling menikmati, Bapa menikmati kehadiran kita, penyembahan kita. Untuk kita manusia banyak ingin menikmati Tuhan, tapi tiba waktunya biarkan Tuhan Bapa surgawi juga menikmati kita dengan sembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya saja, kasih sesuatu yang wangi, sungguh indah Kau Tuhan, haleluya. Nah itu saudara. Nah sekarang kita masuk lebih dalam lagi, double mention law dari sisi doa. Nah, seorang murid tadi adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, sekarang seorang murid ini juga giat dalam doa, dalam nama Yesus. Nah, Tuhan ini menunjukkan bahwa dirinya adalah Tuhan yang rindu mengabulkan doa. Dikatakan dalam Yohanes 14, silakan Bapak Ibu baca ini, Yohanes 14, ayat 13 dan ayat 14. Kita akan temukan ada kata yang sama. Dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, nah, mintanya dalam nama Yesus, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Apapun yang sudah minta di dalam nama Yesus, Tuhan akan melakukannya. Aduh, siapakah aku ini Tuhan supaya kau mau melakukan apa yang saya minta? Supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Nggak masuk akal ini. Padahal Tuhan berfirman. Oke, sekarang dia bicara lagi. Dia berfirman untuk kali kedua. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Bener nih. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, dalam nama Yesus, aku akan melakukannya.
Ini udah 2 kali nih Tuhan bicara, ngomong, bener nih, serius. Oh iya deh Tuhan, minta ya, dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Yang pertama, masa? Udah deh, saya bicara nih, kamu minta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Minta dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Saudara, ini 2 kali berarti penting. Berarti Tuhan bicara tidak main-main. Aku akan melakukannya di ayat 13, dan aku akan melakukannya di ayat 14. Minta dalam nama Yesus. Tapi karena tiba-tiba nggak yakin lagi, masa iya? Nah, kali ini Tuhan bicara untuk kedua kalinya. Sama tentang permohonan. Tuhan mengabulkan doa. Ya, tapi kali ini syarat ketentuannya beda. Kalau tadi minta dalam nama Yesus, kali yang kedua, jika kamu tinggal di dalam aku, ya, Yohanes 15 ayat 7. Silakan dicatat, Yohanes 15 ayat 7, kita baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 7, jika kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Minta apa saja kamu kehendaki, kamu akan menerimanya, tapi syaratnya, kamu tinggal dalam aku, tinggal dalam Yesus, dan firman Yesus tinggal dalam kamu. Wah, berarti harus pendalaman Alkitab yang banyak. Kita tinggal dalam Tuhan lewat doa penyembahan, sungguh indah kau Tuhan. Ya, kita ginosko dengan Tuhan, ya, kita menikmatilah doa pujian penyembahan. Tapi yang kedua juga, kita firman dosis tinggi. Firmanku tinggal dalam kamu. Jadi baca diulang-ulang sampai mengendap, sampai firman itu rema. Nah, kita udah punya firman, kita punya Yesus, ya otomatis apa aja yang kita minta, pasti menerimanya, karena kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang difirmankannya. Tetapi kita udah oke, saya akan mau untuk tinggal dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal dalam saya. Belum dilakukan juga, kamu akan menerimanya, iya deh, iya, oke. Nah, kali ini Tuhan ulang lagi di ayat 16. Sama konteksnya tentang doa permohonan yang Tuhan mau kabulkan. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, ini tadi kan ragu-ragu, siapakah aku ini Tuhan, sampai minta dalam nama Yesus Tuhan akan melakukannya. Tetapi yang kali kedua adalah, udah kamu tinggal dalam aku, dan firmanku, janjiku tinggal dalam kamu, mintalah maka kamu akan menerimanya. Siapakah aku ini Tuhan? Nah, kali itu Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Ya, jadi saya milih kamu, bukan karena kamu hebat, tapi aku mengasihi kau. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa saja yang kamu minta, ya, supaya apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah, jadi saudara, ini syarat ketentuan berlaku. Artinya bukan syarat ketentuan, artinya Tuhan meyakinkan dulu bahwa aku yang memilih kamu. Ya, jadi bukan karena kamu hebat, bukan karena apa, tapi aku memilih kamu. Dan aku sudah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Mari perhatikan, yang pertama diajar berdoa, minta di dalam namaku. Tapi yang kedua, tinggallah di dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu. Supaya apa? Supaya apa yang diminta dikabulkan. Kenapa? Aku memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya tetap. Supaya kita berbuah. Ya, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya padamu. Jadi saudara, berikutnya memang Tuhan mau kita berbuah. Ya, menghasilkan buah. Supaya apa saja yang kita minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya padamu. Nah, sudah 4 kali nih. Ya, tadi Yohanes 14 ayat 13-14 2 kali. Kali ini double repetition, progresif, makin tekanannya. Ayat 7 tadi dikatakan, tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu, kamu akan menerimanya. Tapi kali ini Tuhan ingatkan, bukan kamu yang memilih aku memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Aku menetapkan kamu supaya berbuah lebat, sehingga apapun yang kamu minta akan diberikan sebagai fasilitas, sebagai sarana supaya kamu berbuah lebat. Oke Tuhan, wah menarik juga. Tapi belum juga berdoa, belum juga melakukan perintah Tuhan, belum tinggal dalam Tuhan, firman-Nya belum dalam kita, belum doa menyembah dalam roh dan kebenaran, ya belum mau pergi menghasilkan buah. Kali ini Tuhan udah mulai agak marah sedikit. Nah, ini progresif.
sama tentang Tuhan mengabulkan doa. Yohanes 16 ayat 23 24 lagi. Ya. Nah, kalau tadi Yohanes 4 ayat 23 24, ini Yohanes 16 ayat 23. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Mungkin udah komunikasi, udah nggak minta apa-apa. Tapi aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Jadi ini Tuhan udah kelima kalinya. Ini orang kok nggak doa-doa. Ya kamu nggak akan nanya apa-apa lagi, aku tahu sih. Tapi aku mau tegaskan, kata Tuhan. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Artinya Tuhan tegaskan, kamu akan terima. Tapi tetap mintanya dalam nama Yesus, dalam namaku. Jadi diulang yang di pasal 14 tadi. Oke Tuhan, nah ini udah kelima kali. Udah deh, saya ini mau memberikan apa yang kamu minta, tapi nggak minta-minta. Kali ini benar-benar Tuhan naik pitam. Marah nih, nadanya saya bikin agak marah ya. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Ini udah ke-6 kali ya, I bilang ya. Sampai sekarang kamu belum juga meminta sesuatu pun dalam namaku. Belum juga doa. Sekarang lah, ayo cepat, mintalah. Maka kamu akan menerima supaya penuh sukacitamu, supaya sukacita penuh memenuhi engkau. Nah, kalau udah 6 kali masih belum doa juga. Nah, nggak tahu lah ayat berikutnya saya nggak nemukan Tuhan marah karena Tuhan kita baik. Ya, tetapi di sini progresif. Artinya Tuhan meyakinkan bahwa Dia adalah Tuhan yang mau mengabulkan doa. Dia adalah Tuhan yang mau kita menerima apa yang kita minta. Ya, nah memang Pak saya udah minta berkali-kali belum juga dikabulkan. Coba diikutin prosedur, syarat ketentuan berlaku. Nah, tadi Yohanes 4 sembah dalam roh dan kebenaran supaya satu frekuensi. Ya supaya satu kita ada di suasana surgawi. Kita menikmati Tuhan, Tuhan menikmati kita sehingga satu frekuensi kita tahu kehendak Tuhan. Nah, kali ini di Yohanes 14 ditegaskan, minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Waduh terlalu tinggi Tuhan. Siapa kita ini sampai Tuhan melakukan apa kita minta? Emang kita ini siapa? Tapi Tuhan ingatkan, udah mintalah, aku akan melakukannya. Nah memang agak sulit, masuk akal. Siapa kita ini sampai Tuhan mau melakukan? Oke deh, pasal 15 ayat 7. Kamu tinggal dalam aku dulu. Gitu. Dan firmanku tinggal dalam kamu. Nah kalau minta syarat, oke, baca ayat yang banyak, maka apapun yang kamu minta pada Bapa akan diberikannya padamu. Wah, sekali lagi Tuhan cuma satu poinnya, pengen memberi, pengen supaya kita menerima, supaya penuh sukacita. Nah diulang di pasal 15 ayat 16 ya, supaya kita berbuah. Nah ini yang ini saya mau tekankan, ayat 16 ini. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi saudara, kalau kita ini disuruh doa, ini juga bukan karena kita yang meminta pada Tuhan. Tuhan minta pada kita supaya kita berdoa. Dan aku telah menetapkan kamu, kita dipilih dari segala bangsa supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahnya tetap, artinya kalau buahnya apel ya apel terus. Jangan sekarang buah apel, besok buah durian, atau jeblok. Jadi apa namanya, buah tomat atau buah apa yang ya beda-beda buahnya maksudnya. Jadi nggak bisa dinikmati ya, artinya berbuah tetap itu artinya sustainable, berkelanjutan, terus berbuah. Nggak hari ini berbuah, 3 bulan nggak buah, nanti 3 bulan lagi berbuah, atau setahun nggak berbuah. Jadi terus-menerus berkelanjutan. Supaya apa? Supaya apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ujung-ujungnya supaya apa yang kita minta Tuhan kabulkan. Ujung-ujungnya supaya kamu menerima apa yang kau minta. Nah, diulang lagi di pasal 16 ayat 23 24. Ya, sampai sekarang belum minta sesuatu pun, mintalah, maka kamu akan menerimanya. Nah, tetapi saudara, semua tujuan dari Tuhan mau memberi itu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Di bagian terakhir. Menghasilkan buah dan buahnya tetap. Nah, saudara, sebagai murid, saudara, yang pertama menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, kita saling menikmati, saling memberikan sesuatu yang wangi dari Tuhan. Tuhan juga menikmati kita. Tapi yang kedua juga kita hidup dalam doa. Ya, Tuhan mau melakukan, artinya Tuhan mau melayani kita terlebih dahulu. Ya, minta dalam nama Yesus. Tapi
kita diminta hidup dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam kita. Supaya apa? Supaya pergi kita menghasilkan buah. Nah, ada 3 buah yang Tuhan mau kita muncul. Yang pertama buah pertobatan. Ya, di buah pertobatan ini, saudara, ada perbedaan sebelum dan sesudah. Ya. Metanoia, pertobatan sejati. Ya, tadinya masih mabok, tadinya masih kedagingan. Nah, sekarang lepas dari semua keduniawian dan seterusnya dan kedagingan. Ada perbedaan, itu buah pertobatan. Nah, yang kedua buah roh. Galatia 5 ayat 23. Ya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, itu melanda kita semua. Nah, di sini semua ya, satu buah rame rasanya. Nah, jadi tidak satu kasih tapi nggak bisa menguasai diri. Nah, jadi harus semuanya tampil. Dikatakan ayat 22. Sebab buah roh ialah, ya Galatia 5 ya. Galatia 5 ayat 22. Jadi tadi berbuah pertama pertobatan, ada ayatnya saya tidak tampilkan. Tapi yang kedua adalah kasih, buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, ini semua harus tampil bersama-sama. Tidak damai sejahtera tapi nggak lemah lembut. Ya sabar tapi nggak bisa menguasai diri. Ya buahnya nggak matang sempurna. Jadi lengkap semua, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh. Oke, nah tetapi ada yang buah ketiga yang Tuhan mau, yaitu buah pelayanan. Ya, saudara udah berapa lama jadi orang Kristen? Ya, sudah pelayanan apa yang sudah dipersembahkan pada Tuhan? Ini bagian dari Ginosko. Ini Tuhan, persembahan kami Tuhan. Ada buah pelayanan, ada orang yang dilayani, dimuridkan, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, atau mungkin dia sebagai administrator di sebuah pelayanan. Ini prestasi, ya itulah buah yang dipersembahkan pada Tuhan, sesuatu yang berkenan, yang membanggakan. Nah, buahnya itu tetap. Nah, inilah saudara, sebuah renungan firman Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu ada 3 hal Tuhan mau kita untuk berbuah, yaitu yang untuk hidup sebagai murid. Yang pertama adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. 2 kali Tuhan katakan, berarti ini double mention. Tetapi yang kedua juga mulai kita berdoa, karena Tuhan mau mengabulkan. Ini progresif. Yohanes 14 ayat 13-14, diulang Yohanes 15 ayat 7 dan 16, diulang lagi Yohanes 16 ayat 23-24. Artinya Tuhan serius, dia ingin memberkati kita. Supaya apa? Nah, ini bagian ketiga, pergi dan menghasilkan buah, berbuah lebat. Nah, buahnya apa saja? Pertobatan, ya, dan diperbaharui tiap hari. Kemudian yang kedua adalah buah roh, karakter, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, sampai penguasaan diri. Nah, tapi yang ketiga ini penting adalah buah pelayanan juga. Ya, mulai melayani sekolah minggu, melayani tamu, melayani bidang administrasi, apa saja itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara, kita berdoa, repetition, progresif, makin tekanan, ini akhir zaman, Tuhan ulang-ulang supaya kita benar-benar melakukannya. Supaya kita benar-benar menyembah dalam roh dan kebenaran, supaya kita betul-betul berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan mengabulkannya. Dan yang ketiga, berbuah lebat, buahnya tetap. Supaya itulah yang dipersembahkan pada Tuhan, dan Tuhan berkenan, wangi, Tuhan puas, kita puas, Tuhan puas. Ginosko, saling menikmati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini membangkitkan gairah kami untuk menjadi murid Kristus yang berkualitas, murid yang menyembah dalam roh dan kebenaran, membangun hubungan intim dan melekat dengan Tuhan, dikenal oleh Tuhan. Ginosko, kami menikmati Tuhan dan Tuhan menikmati kami. Tapi yang kedua juga hidup dalam doa, permohonan, diulang-ulang, progresif, meningkat. Dari meminta dalam nama Yesus, Tuhan melakukan bagi kami, sampai tinggal dalam firman, tinggal dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal dalam kami. Minta apa saja Tuhan akan kabulkan, sampai kami harus berbuah lebat, Tuhan akan kabulkan. Tapi yang pasal 16 sampai sekarang belum minta sesuatu pun, betul-betul kami pokoknya harus minta, berdoa, memohon, sehingga pada waktu itulah kami menerima janji Tuhan. Tapi yang ketiga juga berbuah lebat, yaitu buah pertobatan, buah roh, karakter dibentuk, sikap, sifat, dan yang ketiga adalah buah pelayanan. Terpujilah namamu Bapa,
Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bersama katakan amin. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Shalom. Kekasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Angkatlah hatimu, arahkanlah pandanganmu. Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, melimpahkan berkat-Nya turun atasmu, memberkati pribadimu, memberkati keluargamu, memberkati dengan kesehatan yang prima, memberkati pekerjaan, karir, dan profesimu dengan sukses, memberkati segala usaha dan bisnismu dengan berhasil untung, memberkati studimu, memberkati seluruh kehidupan dan pelayananmu. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.